Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabi pun. Di sini kami akan melakukan demo tutorial tentang master dan slave replication atau replikasi satu arah. Di mana anggota kelompok kami terdiri dari Verly Malkan Amin dengan NPM 211705150 dan yang kedua ada saya sendiri Gilang Ramadan dengan NPM 21170511082. Yang pertama adalah pengertian replikasi. Replikasi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan proses pengkopian atau pendistribusian database beserta objek-objek yang ada di dalamnya ke dalam database lainnya, serta melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin dengan baik. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data juga dapat didistribusikan ke lokasi berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Nah, untuk model replikasi yang akan kami angkat sendiri yaitu replikasi satu arah atau master to slave, di mana replikasi satu arah ini yaitu proses duplikasi data pada server utama menuju slave secara searah, yang artinya ketika server utama melakukan aktivitas response time atau update, delete, dan juga insert, maka secara otomatis server tersebut akan melakukan backup pada slave. Oke, mungkin langsung lanjut saja ke demonya. Oke, baik, kita masuk ke dalam untuk komputer master. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan konfigurasi terhadap SMPP, yaitu di bagian MySQL. Kita pilih config, lalu kita pilih my.ini. Di dalam file my.ini itu kita cek di bagian MySQL server dan kita tambahkan 3 baris kode, yaitu yang pertama log strip bin sama dengan MySQL strip bin, lalu ada juga innodb flash log at trx commit 1, lalu sync bin log sama dengan 1, dan di bagian server ID itu kita set 1. Setelah kita memasukkan 3 kode program tersebut, kita save, lalu kita close dan kita restart SIM yang ada pada device kita. Kita bisa lakukan stop, lalu kita bisa lakukan start. Setelah itu kita dapat melakukan pengecekan terhadap IP ataupun firewall. Mungkin kita bisa mulai dari IP dulu. Kita bisa melakukan settingan IP melalui halaman control panel di bagian network and internet dan network connection. Kita pilih Ethernet karena kita menggunakan kabelan sebagai konektor untuk menghubungkan dua device yang kita gunakan. Lalu kita pilih properties, lalu kita pilih Internet Protocol version 4 TCP/IP4, lalu kita setting IP address-nya. Untuk master itu 192.168.1.1, subnet masknya yang default 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya kita gunakan IP dari device atau komputer yang menjadi slave, yaitu di sini 192.168.1.2. Kita klik OK, kita close, juga. Lalu kita bisa cek untuk bagian firewall pada halaman cek firewall status. Lalu kita masuk ke dalam check notification setting. Lalu di sini kita pilih turn off Windows Defender Firewall, beserta juga yang bagian public network settings itu kita juga pilih turn off Windows Defender Firewall. Klik OK. Selanjutnya kita coba untuk mengakses database dari pihak slave.
kita buka browser yang biasa kita gunakan, lalu kita coba cek koneksi ke MySQL dari pihak slave. Kita masukkan IP daripada pihak slave 8.1.2, lalu kita ketikkan php MySQL admin, php myadmin ya, admin. Kita tunggu, lalu kita dapat melihat di sini bahwa kita dapat terkoneksi dengan database dari komputer slave. Sedangkan database kita sendiri kita bisa langsung cek saja melalui tombol admin di sini. Lalu kita tunggu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa isi database-nya tentu berbeda. Apabila sudah dapat kita cek melalui PHP MyAdmin, itu sebenarnya kita juga sudah bisa berkesimpulan bahwa dua komputer ini itu sudah terkoneksi. Tapi jika untuk memastikan, kita bisa lakukan mencoba ping terhadap komputer slave menggunakan perintah di cmd, yaitu kita ketikkan ping dilanjutkan dengan IP dari target 92.168.1.2. Bisa kita lihat bahwasannya ada timbal balik paket yang telah kita lakukan. Oke, jika hasilnya seperti ini menunjukkan bahwasannya koneksi dari pihak master kepada slave sudah terjalin. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam cmd kembali. Untuk melakukan konfigurasi master, kita bisa kembali ke partisi C, lalu kita masuk ke dalam SAM. Setelah di sini kita masuk ke dalam MariaDB-nya menggunakan perintah MySQL. Lalu di sini kita lanjutkan untuk penetapan dari master, yang mana menggunakan perintah grant replication slave on bintang to master tanda add. Lalu kita masukkan IP dari si master, yaitu IP pada device ini 192.168.1.1. Identified by master. Titik koma, kita cek kembali. Oke, sepertinya sudah benar, kita klik enter. Oke, very oke. Selanjutnya kita flash privilege-nya tersebut. Lalu selanjutnya kita show master status. Master. Oke, dapat kita lihat di sini. Di sini ada file MySQL bin 000014 dengan position 1225. Lalu kita coba untuk cek server ID-nya.
server ID-nya 1, lalu kita coba create. Untuk create database mungkin setelah konfigurasi dari komputer slave-nya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke komputer slave. Oke, di sini setelah tadi konfigurasi pada komputer master, kita akan melakukan set konfigurasi pada komputer slave. Pertama-tama kita akan masuk ke control panel, kemudian kita klik network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian kita klik ethernet. Di sini kita klik properties. Kemudian tadi kan di komputer master itu menggunakan IP address 192.168.1.1. Jadi untuk komputer slave ini kita menggunakan IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian subnet mask-nya ini default 255.255.255.0 dan default gateway-nya kita menggunakan IP address milik komputer master 192.168.1.1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi dan close. Nah, untuk memastikan apakah sudah terhubung atau belum, kita bisa buka control panel. Kita lakukan ping ke komputer master dengan cara ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah reply form dan ada TTL dan juga paketnya sudah dapat menerima dan juga dapat dikirim. Artinya komputer master dan komputer slave-nya sudah terhubung. Oke, lanjut kita buka exam control, kemudian kita klik start pada Apache dan juga MySQL-nya. Nah, di sini kita klik config pada Apache-nya. Kita buka pada bagian Apache httpd exam conf. Kita klik. Kita cari bagian, kita scroll ke bawah. Nah, yang pada record lokal ini kita ganti menjadi kita ubah atau kita ganti menjadi require all deny. Kemudian kita klik save. Kita ubah menjadi pada lokalnya kita ganti menjadi require all granted. Sudah, kita klik save, kemudian kita close. Kemudian pada MySQL config ini kita klik yang my.ini. Di sini kita setting server ID-nya menjadi 2 karena server ID 1 tadi sudah digunakan untuk komputer masternya. Nah, jika sudah, kita bisa klik save, kemudian close. Kemudian kita stop lagi pada Apache dan MySQL-nya, kemudian kita start ulang Apache dan MySQL-nya. Ini kita bisa klik admin pada MySQL, maka kita ini adalah tampilan pada database milik kita. Kemudian jika kita ingin membuka database komputer master, kita bisa menggunakan ping pada IP 192.168.1.1 PHP myadmin. Nah, ini adalah tampilan dari database komputer master kita. Oke, sekarang kita buka CMD untuk melakukan konfigurasi komputer ini sebagai
komputer slave. Sini kita bisa masukkan perintah cd sebagai directory tempat menyimpan examnya, kemudian masukkan cd /exam /mysql /bin, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan mysql -u root. Jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan stop pada slave kita dengan perintah stop slave, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita setting komputer ini sebagai komputer slave dengan perintah change master to master underscore host sama dengan kita masukkan IP komputer master yang tadi, yaitu 192.168.1.1. kemudian kita masukkan master underscore usernya itu seperti yang dibuat pada komputer master tadi, yaitu master dengan huruf kecil, kemudian master underscore password, ini juga sama, itu isinya master. Kalau udah, kita masukkan master underscore log file, ke mysql strip bin dot 000013. Ini didapatkan dari yang ada pada komputer master. Kemudian kita masukkan master dot underscore log underscore post, itu nilainya 663 yang kita dapatkan juga dari komputer masternya. Kemudian jangan lupa titik koma, titik koma, sudah kita oke. Kemudian kita start lagi slave-nya dengan perintah start slave titik koma. Kemudian kita cek atau lihat status slave-nya dengan perintah show slave status \g titik koma. Nah, di sini terjadi error, dimana errornya itu replicate same ever ID option, dimana ini berarti terjadi tabrakan ID atau value-nya pada komputer master dan juga komputer slave yang kita gunakan. Nah, mungkin kita akan cek dulu variabel ID-nya itu dengan perintah show variable like server underscore ID. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini server ID-nya nilainya atau value-nya 1, sedangkan 1 ini harusnya sudah di-set pada komputer master kita. Jadi kita harus mengganti value 1 ini pada komputer slave dengan 2, yaitu kita masukkan perintah set global server underscore ID sama dengan 2, titik koma jangan lupa, kemudian kita enter, kita stop lagi slave-nya dengan perintah stop slave titik koma, kemudian kita start lagi start slave, kemudian
kemudian kita bisa klik lagi atau show slash status backslash g titik koma. Nah, di sini maka sudah tidak terjadi error dan prosesnya juga atau statusnya berubah menjadi waiting for master to send event. Jadi kita hanya menunggu master untuk mengirimkan eventnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat database-nya dengan perintah show database. Nah, ini adalah database dari komputer kita atau komputer Slash. Oke, akan saya kembalikan kepada komputer masternya lagi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk untuk mencoba daripada replikasi master and slave yang telah kita buat sistemnya. Pertama-tama kita membuat sebuah database baru. Bebas, kita bisa menggunakan CMD yang terkoneksi dengan MariaDB di sini, atau kita bisa langsung buat di phpMyAdmin. Di sini saya akan membuat via phpMyAdmin. Oke, di sini kita masukkan nama database yang akan kita buat. Misalnya kita akan buat database data master. Lalu kita buat. Di sini bisa kita lihat di sini data master telah ada. Lalu kita buat tabel. Nama tabelnya kita buat nama, jangan data, mungkin kita buat siswa, jumlah kolomnya 2 karena dia hanya untuk buat testing, sehingga kita sederhanakan saja. Lalu kita klik buat. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam bagian pengisian daripada nama kolom yang akan kita buat. Pertama kita buat ID siswa, tipe datanya integer, auto increment, indeksnya primary jelas. Lalu yang selanjutnya itu nama siswa, nama. Lalu di nama ini kita pilih varchar dengan ukuran 100. Lalu untuk bagian selanjutnya kita kosongkan saja. Kita pilih simpan. Nah, di sini kita telah memiliki sebuah database baru bernama data master dengan tabel siswa di dalamnya, yang mana dalam tabel siswa ini terdapat ID siswa sebagai primary key dan auto increment. Lalu selanjutnya ada kolom nama dengan tipe data varchar ukuran 100. Lalu kita coba untuk memasukkan data kepada tabel tersebut. Nah, misalnya kita akan menambahkan sebuah data. Misalnya kita akan menambahkan nilai 1. Lalu nama yang akan kita masukkan itu mungkin nama saya sendiri dulu, Carly. Kenalkan Amin. Lalu kita kirim. Oke. Di sini telah ada notifikasi bahwa satu baris telah ditambahkan. Kita bisa coba cek strukturnya, ke jelajah. Nah, di sini telah ada ID siswa dan nama daripada siswanya. Kita bisa mengecek di bagian sleeve.
Oke, kita coba refresh. Nah, di sini telah ada data master yang mana kita telah buat di database si masternya. Bisa kita cek juga data master seperti ini. Kita bisa buka tabel siswa. Nah, di sini. Nah, berdasar dengan judul yang telah kami sampaikan di awal bahwa kita akan mencoba mempraktekkan replikasi satu arah, yang mana itu menunjukkan bahwasannya perubahan pada database master itu akan mengakibatkan perubahan juga pada database sleeve. Tetapi apabila kita melakukan perubahan di database sleeve, itu tidak akan mempengaruhi database masternya. Misalnya kita akan mencoba melakukan perubahan pada database sleeve. Kita tambahkan data. Misalnya kita tambahkan nilai. Lalu untuk namanya itu kita masukkan nama Gilang. Lalu kita kirim. Oke, kita coba cek lagi dijelajahi. Nah, di sini nama Gilang Ramadan telah muncul di database-nya. Lalu mari kita cek di database masternya. Kita coba refresh. Dan nama daripada Gilang Ramadan tidak muncul di database masternya, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya proses pembuatan sistem replikasi master and slave dapat dinyatakan berhasil dengan pembuktian bahwasanya ketika kita melakukan perubahan di database master, database yang ada di sleeve itu ikut berubah juga. Tetapi ketika kita melakukan perubahan di database sleeve, database masternya dia tidak mengalami perubahan. Mungkin sekian yang dapat kami bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi